Setelah mereka menaklukkan Dungeon Vanderil, Siwo yang pingsan pun tiba-tiba bangun. Dia bangun dan membuka matanya. Terlihat sebuah ruangan yang seperti, aku masih hidup. Lumayanlah, ruangan ini terlihat seperti kamar spesial rumah sakit SHO Hospital. Namun di sana ternyata ada si Cairin juga. "Kau baik-baik saja?" Dia berkata seperti itu. Siwo yang kaget, "Kenapa kau ada di sini?" Sambil menunjukkan lukanya, Cairin berkata, "Aku juga dirawat di sini, sama seperti yang kau lihat. Aku seorang pasien sekarang. Apa kau merasa tidak nyaman?" Kata Cairin. Di sana Siwo berkata dalam hatinya, "Kalau itu kau, memangnya kau akan merasa nyaman ya? Lagi pula, tapi siapa yang tidak suka berduaan dengan gadis cantik? Hai, lumayan." Confucius bilang laki-laki dan perempuan di atas 7 tahun tidak boleh duduk bersama. Sambil mengingat hal itu, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda dan bahkan tidak boleh duduk bersama di bangku yang sama setelah berumur 7 tahun. Di sana, Siwo masih memikirkan tentang si Confucius itu. "Apa yang sedang kupikirkan saat ini? Aku terluka parah dan satu-satunya yang kupikirkan adalah si Confucius itu. Dasar brengsek, apakah tidak ingin menanyakan apa yang sudah terjadi?" Lamunannya disela oleh seseorang. Rupanya itu adalah Cairin. "Dungeonnya runtuh dan kau yang mau memapahku. Aku pingsan, begitu kan? Itu yang terjadi," kata Siwo. "Aku lumayan ingat kejadian itu." Sambil membayangkan kejadian di mana Siwo pingsan dan aku bisa sadarkan diri lagi karena telah menjalani serangkaian perawatan. "Benar kan itu?" kata Siwo. "Bukankah dia tidak suka basa-basi dan langsung ke poinnya saja? Pertama-tama, seperti yang kau katakan, dungeonnya memang benar runtuh. Dan langsung juga, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan dungeon runtuh itu dinyatakan telah berhasil ditaklukkan. Diberitakan bahwa Han Cairin berhasil menaklukkan dungeon kelas S tersebut. Meskipun di sana dalam TV atau gambar terlihat Han Cairin hanya bisa tertunduk karena dia merasa dia bukan orang yang menaklukkan dungeonnya. Namun di sana lamunannya tersela oleh seseorang yang berkata, "Syukurlah." Terus apa yang terjadi dengan Vanderil? "Jika maksudmu monster serigala itu, aku lihat dia pergi ke arah yang lain." "Apa maksudmu?" "Dia ke suatu tempat sebelum aku dan dungeonnya runtuh. Aku melihatnya pergi ke arah belakang." Sambil membayangkan si Vanderil, "Aku juga tidak tahu kemana perginya," kata si Cairin. "Begitu ya, dungeon yang dijadikan sebagai penghalang untuk mengukurnya telah runtuh. Aku harap dia kembali ke tempat asalnya dengan selamat," kata Siwo dalam hati. "Hal pertama yang harus kau lakukan dan kau ketahui, aku tidak mengungkapkannya ke publik atas apa yang terjadi di dungeon. Aku juga dengan tegas melarang anggota timku untuk mengatakan dan keluar agar mereka menutup mulutnya rapat-rapat." Cairin berkata seperti itu. "Jadi tim kita telah diumumkan berhasil menaklukkan dungeon kelas S tersebut. Meskipun kenyataannya hanya kau yang menaklukkannya. Jika kau mau merubah dan memberikan fakta yang sebenarnya, aku tidak akan keberatan," kata si Han Cairin. Namun di sana Siwo berkata, "Maksudmu mengubahnya sesuai dengan yang kuinginkan?" "Ya, tidak perlu, biarkan saja seperti itu." Han Cairin pun kaget. "Benarkah? Serius nih?" "Iya, ada apa alasannya? Apa kau menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya? Kau menyembunyikannya kan kekuatanmu yang sebenarnya kan?" "Siapa aku?" kata Siwo. "Benarkah aku menyembunyikannya?" "Tidak juga. Kalau aku memang sekuat yang kau pikirkan, aku tidak akan memulai karirku di YouTube." "YouTube? Iya. Aku bahkan tidak berniat untuk menyembunyikan kekuatanku, asal kau tahu saja. Dungeon kelas S tersebut ditaklukkan oleh grup SH. Itulah yang terpenting saat ini," kata Siwo. "Jadi biarkan saja faktanya diketahui seperti itu. Lagi pula aku tidak terlalu keberatan." Di sana Han Cairin hanya tertungguk malu. Terima kasih kalau begitu. Jika bukan karenamu." "Hei, sudahlah. Dia mungkin meragukan kekuatannya sendiri karena kekuatannya masih belum cukup untuk menaklukkan dungeon kelas S. Harusnya akan baik-baik saja jika mereka mengumumkannya seperti itu." Lalu Siwo berkata, "Dungeon ini hanya sebuah kasus spesial. Cairin, kau telah cukup mampu untuk melakukan dungeon kelas S. Asal kau tahu saja, dungeon itu tidak normal, asal kau tahu ya." Lalu si Cairin, "Kau berusaha menghiburku ya?" Iya juga sih, tapi aku mengatakannya sesuai dengan kenyataannya saja," kata Siwo. Lalu keadaannya pun langsung canggung. Ting. Mereka berdua saling bertatapan. Namun tiba-tiba saja Cairin berkata, "Terima kasih Siwo." "Ya, tidak ada hal yang ingin kau katakan selain itu, selain terima kasih."
Baiklah, maukah kau bekerja sama denganku? Aku akan mengajukan tawaran untukmu, kata si Chairin. Tapi ya langsung scene pun berpindah ke sore harinya ya. Entah apa yang terjadi, apakah Siwo menerimanya atau tidak, kita akan diperlihatkan ya sekarang atau mungkin suatu saat nanti. Siwo masih melihat handphonenya. Terlihat di dalam handphonenya kekuatannya meningkat, inside proficiency meningkat 11,75%. Lalu super strength juga meningkat 13,1%. Seni tarung dewa meningkat ke 9,3%. Semuanya berada di kelas SSS. Sekarang Siwo terkejut melihat statusnya sendiri. Buset, apaan ini? Ini sudah kurasa aku terkuat di bumi. Tidak. Aku tidak boleh jumawa dulu, kata Siwo. Sambil mengingat-ingat latihannya terakhir super strength-ku. Kadang-kadang hanya naik 0,3 sampai 0,4 seharinya, tapi sekarang naiknya sampai 9,3, 11,3. Jika terus begini, ini sangat luar biasa. Kau ku ingat-ingat lagi setelah naik 13%. Seberapa kuat aku yang sekarang, kata Siwo. Seni tarung dewaku pun juga begitu. Biasanya 0,1 dalam seminggu, tapi sekarang 9,3. Wow, ini hampir setara dengan berlatih semua skill yang ada selama beberapa tahun. Jadi begitu ya. Apa itu karena aku menggunakan teknik descending dragon kick waktu itu? Meski hanya biasanya menghancurkan gua atau sesuatu yang kutunjukkan di video di YouTube, tapi yang berikutnya adalah kali ini berbeda. Ku hancurkan adalah ruang dan dimensi dungeon sehingga membuat dungeonnya runtuh. Siwo pun berbaring. Sama seperti ketika aku menghadapi Black Troll. Setelah aku menggunakan kekuatanku, aku langsung pingsan. Jangan berharap, jangan jumawa, aku masih lemah, kata Siwo. Dibandingkan dengan diriku yang dulu, seni tarung dewa aku telah mengalami perkembangan yang signifikan, tapi tidak bisa dipungkiri. Jika dibandingkan dengan Hercules, aku masih terlalu jauh. Kira-kira kapan aku dapat sepenuhnya menguasai teknik tersebut ya, kata Siwo sambil melihat tangannya. Kalau diingat-ingat lagi, dulu aku pernah mengatakan sesuatu pada Han Chairin, tapi tak kusangka dia akan langsung menerimanya begitu saja. Kita akan pergi ke kantor, kakek. Baik, seseorang berkata seperti itu di dalam mobil. Dan seseorang itu adalah si Han Chairin. Syukurlah, kata si Han Chairin. Apa maksudmu? Apa yang Siwo katakan? Apa maksudmu, kata si Chairin. Apa Anda ditolak lagi kali ini, Nyonya? Apa alasannya kali ini? Rupanya itu bersama si manajer atau si supir. Soal itu dia bilang sejak zaman kuno seorang gentleman dekat dengan orang lain tapi tidak mengubah untuk sebuah geng, karena geng itu selalu berakhir dengan anarki. Apa-apaan itu, kata si sopir. Di sisi lain banyak orang lainnya yang membentuk geng tapi tidak dekat satu sama lain. Aslinya aku nggak ngerti, kata si sopir. Jadi dia lebih suka bekerja dengan cara seperti ini ya, kata si Chairin, daripada menjadi rekan kerjaku atau anggota timku. Selain itu, pertanyaannya padaku, apakah aku ingin belajar teknik swordmanship? Swordmanship, maksudmu Anda ingin menjadi pendekar pedang dan belajar padanya? Tapi tunggu sebentar, apa itu berarti Siwo akan mengajarimu teknik swordmanship? Apa yalah, aku akui kalau dia punya kemampuan yang luar biasa, tapi dia itu bukan hanya hunter kelas D. Nah, ganti lagi kan? Nggak tahu kapan gantinya, tapi awal-awal si Siwo itu hunter rank F, terus jadi rank E, sekarang D. Nggak tahu kapan gantinya, tapi kita ikuti saja. Dan dia ingin menghasilkan dan mengajari Nona Chairin merupakan seorang hunter kelas S. Karena itu aku memutuskan untuk mencobanya. Kalau begitu kenapa Nona ingin bertemu dengan Tuan Presiden sekarang? Karena sepertinya aku harus membiarkan dan membayar uang SPP padanya. Rupanya begitu ya. Jadi alih-alih si Siwo masuk ke dalam partinya si Han Chairin malah diajak untuk belajar bersama si Siwo, dengan si Siwo mendapatkan bayaran dari si Han Chairin. Bayarannya berapa? Kita lihat saja nanti. Di sana Siwo terduduk di sebuah bangku taman di sore hari. Aku penasaran ini cukup atau tidak ya. Terlihat Xiongyu Hegemony, King Sky Splitting Heavenly Sword Technique. Lalu selain itu The Dragon Slayer teknik juga ada di sini. Lalu Jiang Sambong, pendiri sekte Wudang Sword of Taiji. Jika aku subscribe mereka bertiga, lalu aku mempunyai kecocokan dengan Han Chairin,
maka aku bisa mengajarkan tekniknya pada mereka. Di antara mereka bertiga pasti ada satu teknik swordmanship yang disukai Han Chairin, bukan? Sambil melihat-lihat, aku tinggal menunjukkan ketiganya dan membiarkan satu dan salah satu yang paling disukainya. Ya, mau bagaimana lagi, ini easy money. Lumayan, aku akan menerima 10 miliar won. Anjing, rupanya biaya SPP-nya untuk belajar swordmanship pada 10 miliar won. Han Chairin selain itu dia juga akan membayarku SPP setiap bulannya mulai sekarang. Terlihat, haruskah aku meriksa sekali lagi harga membershipnya? Rupanya terlihat beberapa membership ya, sekitar 2 miliaran. Anjing, membership 2 miliar. Tunggu, 200 juta won. Namun di sana ternyata Siwo salah melihatnya. Hah, tunggu, ini bukan 200 juta, 2 miliar won. Siwo kaget. Kenapa ujuk-ujuk 2 miliar won? Siwo yang kaget itu. Membershipnya Confucius saja 1 miliar, tapi ini lebih mahal darinya. Ini mustahil, kata Siwo. Jangan-jangan, tunggu sebentar. Sambil melihat handphonenya, Siwo melihat lagi. Terakhir saat ku cek, harganya adalah 100 jutaan. Tidak salah lagi, harganya 100 juta. Kenapa tiba-tiba menjadi 2 miliar sekarang? Apa ini berarti? Siwo yang terkejut melihat harga itu. Semakin banyak channel membership yang kupelajari, biaya langganannya juga akan semakin meningkat. Nah, begitu ya. Jadi sudah dijelaskan, semakin kuat Siwo, maka jika dia ingin subscribe channel lainnya, maka semakin banyak uang yang harus dikeluarkan. Berikutnya akan menjadi 3 miliar, tidak mungkin 4 miliar atau bahkan 5. Tunggu, kalau begitu biayanya akan naik terus, kata Siwo. Aku tidak seharusnya berlangganan membership di ketiga orang itu. Bahkan jika biayanya naik 1 miliar, total biaya langganan yang harus kubayar adalah 9 miliar won. Terus buat apa aku punya uang 10 miliar? Ya, hangus begitu saja deh. Aku sepertinya bisa daftar dan cancel jika tidak. Aku akan menjadi pria termiskin di dunia. Tapi bisakah aku cancel padahal aku baru saja daftar? Bagaimana jika tidak bisa? Apa itu berarti aku harus membayar setidaknya 9 won setiap bulannya? Siwo sambil mengingat-ingat hal itu. Tidak, aku tidak bisa membayar membershipku, otomatis akan dibatalkan. Bahkan aku hanya bisa memilih salah satu teknik swordmanship untuk Han Chairin. Ya, baiklah kalau begitu. Biaya langganannya untuk membership channel lain juga kurasa telah meningkat. Siwo sambil memegang kepalanya, merasa pusing dengan keadaan. Karena mereka sifatnya adalah akumulatif. Jadi semakin kuat aku, atau semakin bertambahnya diriku kuat, atau semakin bertambahnya orang-orang yang subscribe, maka semakin lama semakin mahal orang-orang yang berikutnya akan subscribe. Tidak peduli seberapa banyak uang yang ku miliki, uangnya akan terus tergerus habis. Sial. Namun Siwo tiba-tiba saja merasakan sesuatu energi jahat yang tidak asing, yang terasa familiar. Terlihat, energi hawa kehadiran ini. Kalau tidak salah ini adalah Siwo berdiri dari kursinya, lalu dia pergi merangkak ke suatu tempat. Seekor anjing, terlihat seekor anjing ada di sana. Namun setelah dilihat-lihat dengan seksama, anjing itu, apa-apaan itu? Bukankah ini Fenrir? Fenrir menjadi anjing kecil seperti ini. Bagaimana Fenrir bisa ada di sini? Terlihat Fenrir yang sudah berada atau menjadi anjing kecil di sana mengibas-ngibaskan ekornya karena mungkin dia merasa senang dengan keadaan yang terjadi. Apa dia benar-benar Fenrir ya, kata Siwo. Fenrir itu terlihat sangat bahagia bertemu dengan Siwo lagi. Dia terlihat jauh lebih kecil dari sebelumnya, kata Siwo. Lalu si Fenrir itu pun berbalik dan langsung pergi begitu saja. Lalu dia kembali membawa tikus. Tikus, kata Siwo. Apa ini untuk aku makan? Apa dia ingin berterima kasih padaku sebagai ganti aku karena telah menghancurkan dungeonnya? Namun saat dia akan memegang tikus itu, rupanya tikus itu masih hidup. Tapi ini masih hidup. Jadi kau ingin aku membunuhnya dan masaknya sendiri ya? Namun saat di sana, si Fenrir langsung pergi begitu saja. Kemana dia pergi? Kata Siwo. Di sana Siwo yang merasa terkejut seperti keabsurdan yang dibombardir ke arah dirinya terus terjadi dari pagi sampai sore. Namun tiba-tiba saja saat kembali ke kamarnya, Siwo, kenapa? Hercules berkata seperti itu. Kenapa? Apa kau masih bertanya karena kau tidak tahu? Kenapa apanya? Kata Siwo. Aku sudah menjelaskan strateginya, kata Hercules. Kenapa kau tidak berhasil menaklukkannya? Ya, soalnya sisi-sisinya yang sangat lemah. Dia tidak bisa mengherankan dengan kekuatan penuh, kau tahu. Tapi strategi itu tidak berguna.
Ayolah, itu karena kau lemah. Malah di roasting si Siwo-nya. Aku tidak terlalu lemah jika dibandingkan dengan manusia yang lain. Harusnya kau memberitahuku dari awal. Tidak, seharusnya kau tidak usah memberitahuku peringatan. Aku hampir mati gara-gara itu. Tapi kenapa? Kata si Hercules. Intinya bantuanmu tidak valid, jadi aku tidak akan membantumu mencapai subscriber yang kau inginkan. Aku minta strategi sesuai dengan levelku, bukan level Hercules, kau tahu. Lihat, bahkan otot-ototku tidak menerima, kata si Hercules. Untunglah situasinya selesai dengan baik. Aku memang masih hidup sekarang. Tapi gara-gara si Hercules ini dan rencananya, rekaman yang kuambil di dungeon benar-benar hilang. Vlogku benar-benar rusak. Bahkan hanya itu, Fendel juga, Hancairin juga dalam video. Setidaknya aku akan mendapat 1 juta penonton jika menguploadnya ke YouTube. Seharusnya aku memanfaatkan kesempatan ini, kata Siwo. Lalu tiba-tiba saja Siwo merasakan sesuatu lagi, kehadiran yang sangat familiar. Dia datang lagi hari ini. Terlihat di sana ada si Fenrir yang melihat sosok Hercules. Dia gemetaran karena ketakutan. Saat Hercules berbalik ke arahnya, Siwo pun langsung melihat si Fenrir itu lari dengan cepat, mungkin karena ketakutan dengan sosok Hercules. Dia bilang mereka bertarung sebelumnya ya. Apa dia takut bertemu dengan Hercules? Sepertinya Fenrir mewaspadai Hercules dari ingatan itu. Lalu tiba-tiba saja seekor merpati. Apa maksudnya itu? Tiba-tiba ada merpati. Mustahil, kata Hercules. Bukankah itu Fenrir yang tadi itu? Ya, sepertinya begitu, kata Siwo. Namun saat didekati merpatinya, sama seperti si tikus, merpati itu masih hidup. Merpati itu hanya bisa selingkuh ke sana kemari karena ketakutan. Lalu tiba-tiba saja di sana ada Siwo menatap kosong. Merpati itu pun dibiarkan pergi begitu saja. Kenapa Fenrir ada di sini? Katanya Hercules. Lebih penting lagi, kenapa dengan merpati itu? Merpati itu untuk dimakankah? Mungkin, kurasa itu seperti itu, kata Siwo. Memangnya dia itu kucing apa? Bukankah dia ini serigala? Kenapa dia berburu binatang-binatang seperti merpati? Kata Hercules. Benar sekali, itu yang aku maksud. Aku juga tidak mengerti, kata Siwo. Namun di sana biasanya jika memberi makanan akan membunuh sebelum memberikannya, bukan? Tapi merpati itu masih hidup. Entahlah, mungkin dia tidak ingin menyakiti hewan lain atau makhluk lain. Seperti yang terlihat, seperti yang diingat ya, kalau Fenrir itu tidak bisa menyakiti, bahkan setelah dihianati oleh beberapa dulurnya dengan sangat kejam, Fenrir masih tidak bisa mengkhianati mereka. Apakah kau menyuruhku untuk membunuhnya? Aku tidak tahu, kata si Siwo. Bagaimana Fenrir ada di sini? Kenapa dia membawakanmu makanan? Ini benar-benar terasa aneh. Di sana Fenrir yang merasa senang melihat Siwo. Dia pun pergi ke arah yang lain. Siwo sambil mengingat-ingat kejadian saat Fenrir masih dalam bentuk ganasnya. Dia menceritakan kejadiannya. Kejadian saat dia menghancurkan dungeon, lalu saat melihat rantainya, lalu Fenrir yang dipenuhi darah. Dengan begitu Siwo menceritakan semua hal itu pada Hercules. Jadi begitu ya, ucap Hercules. Kenapa Fenrir ada di dimensi ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Ya, sudah lama aku penasaran. Sepertinya hanya Hercules yang tidak tahu bagaimana untuk kesini. Sebenarnya kau ini dewa atau bukan ya? Kata Siwo. Namun di sana Hercules merasa tersinggung. Hei, dimensi-dimensi tidak bisa saling mengganggu, kau tahu? Kalau begitu, kenapa Fenrir ada di sini? Kata Siwo. Jadi benar ya, hanya kau yang tidak tahu caranya berpergian antar dimensi. Tidak mungkin, percayalah padaku, tidak ada yang bisa ke sini. Terlebih lagi menggunakan Nakryongak dan selamat. Entah apa ya Nakryongak itu. Mungkin kita akan dikasih tahu nanti. Bagaimana kau bisa menggunakan Nakryongak? Ya, aku beruntung, kata Siwo. Keberuntungan? Apakah itu sesuatu yang bisa digunakan untuk menggunakan Nakryongak? Kau bilang keberuntungan, itu tidak mungkin. Sudahlah, bisa kau beritahu langkah selanjutnya sekarang bagaimana? Kata Siwo. Hercules yang menggosek-gesek telinganya. Tapi aku tidak akan melakukannya secara gratis. Iya, baiklah, aku mengerti. Selanjutnya aku akan beritahu tentang konten video yang akan datang. Seperti yang kuharapkan, kau luar biasa guru, kata Hercules berbaik hati lagi. Selanjutnya kita diperlihatkan seseorang yang terlihat di sebuah klub dengan beberapa wanita di sampingnya. Ada permintaan. Apa permintaannya? Kata orang itu yang terlihat sekarang. Namanya Meng Siwo Hunter Rang di. Kalian pergilah, sambil menggecerkan
gelas ke mejanya. Lalu para wanita itu pun pergi menjauh. Seorang hunter deh. Ayolah, apa kau bercanda? Kata orang itu. Kau pikir Pandemonium adalah sebuah lelucon, ha? Dia adalah wakil komandan Pandemonium, Myung Ji Kwang, si Ji Kwang. Dia bukan rank D biasa. Kau tahu, seseorang yang terlihat seperti dokter atau peneliti ya. Terlihat ada di sana mengobrol dengan si Ji Kwang. Rank D tetaplah rank D. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan itu? Kau tahu Han Chairin dan kelompok melakukan raid pada dalam ranjen rank S kan? Ya, aku tahu. Kenapa kau ungkit-ungkit hal itu? Sambil menuangkan air lemonnya. Itu semua ada di internet. Orang ini sepertinya terkait dengan kejadian itu. Seorang rank D biasa ikut raid rank S. Bagaimana detailnya? Detailnya tidak jelas, kata si dokter atau si profesor. Tapi yang ku tahu Meng Siwo sepertinya dia membantu Han Chairin. Jadi permintaannya adalah apa? Kau bertugas untuk memastikannya caranya untuk dirimu. Yang terpenting ini adalah permintaan dari VIP. Jarang aku dengar tentang ini. Lee Min Jung sedang bergerak. Lee Min Jung, kata orang itu, penjaga manusia dari Biro Inspeksi sedang bergerak. Ya, tidak jelas dari mana rumor ini berasal, tapi ini benar-benar merepotkan, kata si Cimung sambil mengusap mulutnya. Hei, ayolah, jangan naif jika kau tertangkap oleh bajingan itu. Mungkin dalam masalah kau ini. Terlebih lagi kepala cabang baru kita baru saja diumumkan. Menduduki jabatan di Korea, kita tidak bisa ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu sejak awal. Apa-apa itu, jika itu kepala cabang, maka tapi setelah kupikirkan itu tidak mungkin, kata si profesor. Seorang eksekutif Scar Grade Pandemonium, pria sosok inti yang dikenal sebagai eksekutif, diklasifikasikan dalam 5 peringkat: Fraktur, Rapture, dan Scar. Lalu Wound, pemimpin Pandemonium, telah membunuh salah satu dari 13 pahlawan. Lalu yang selanjutnya adalah yang tertinggi, Red Shadow, Executive Grade, seorang yang selamat dengan hanya memiliki bekas luka setelah bertarung dengan Red Shadow. Scar Grade sekarang berada di Korea, benarkah itu? Ya, tapi jangan mengoceh tentang hal itu, kata si Mick Jung sambil dia meminum es lemon tehnya. Aku akan meningani Biro Inspeksi, kata si Mick Jung. Apa maksudmu? Dan aku akan membantu Pandemonium membangun dirinya sendiri di Korea. Secara khusus aku akan bantu kepala cabang untuk menetap dan membangun cabang di Korea. Ini adalah kesempatan bagimu untuk mendapatkan poin dengan kepala cabang. Bukan hanya VIP, tapi VIP. Permintaan siapa sebenarnya ini? Ya, sudahlah, aku tidak peduli. Namun di sana si profesor berkata, jangan bunuh dia. Apa maksudmu jangan bunuh dia? Aku bisa moto 1-2 anggota tubuhnya, bukan? Ya, tapi jangan bunuh dia. Aku ingin menjadikannya sebagai objek percobaan. Siap.